Dan nomor satu ekspor Indonesia ke Amerika itu adalah barang elektronik. Jadi ini saling terhubung. Kalau otomotifnya kena tarif lebih mahal, artinya kan ini akan menurunkan minat ya dari sektor kendaraan bermotor yang memang diekspor ke Amerika. Dan ini juga artinya akan berpengaruh pada produk-produk turunan lainnya. Contohnya adalah tadi elektronik, kemudian karet. Jadi bahan karetnya mobil yang kita ekspor ke Amerika itu juga karet alamnya dari Indonesia. Ini salah satu yang cukup besar untuk diekspor ke Amerika. Jadi ini dampak bergandanya bisa menurunkan sektor industri otomotif Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena sektor otomotif itu kan berkaitan dengan ribuan komponen yang kita ekspor ke Jepang, Korea Selatan, bahkan ke China atau Tiongkok. Itu nanti dirakit dan diekspor barang jadinya ke Amerika Serikat. Jadi ini saling berkaitan ke semua rantai perdagangan. Sehingga kalau ini berlaku secara total gitu ya, 25% semua kendaraan yang dirakit di luar Amerika dikenakan tarif. Ini bisa kita lihat akan memicu terjadinya resesi ekonomi secara global. Oke, Mas Bima, lalu menurut Anda apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia ini dalam mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, khususnya? Ya, tentunya kita harus memperkuat domestic market kita atau pasar otomotif domestik. Kita memang kurang begitu happy ya melihat adanya penurunan penjualan dari kendaraan bermotor dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ini harapannya kalau ada dorongan sisi permintaan, daya beli masyarakat itu dipacu oleh pemerintah dengan banyak program, kelas menengah atasnya paling nggak bisa punya pilihan ya, mau beli mobil BBM, syukur-syukur dia mau beli mobil listrik ya atau mobil hybrid, dan sudah banyak stimulus soal itu. Tapi sisi lain adalah bagaimana cara mendorong penguatan daya beli dulu di dalam negeri. Jadi produk otomotif yang sulit untuk menembus pasar Amerika itu bisa lebih banyak terserap di pasar domestik Indonesia. Atau berikutnya kita menargetkan negara-negara di ASEAN. Sebenarnya ini potensinya besar juga nih, negara-negara di ASEAN dan juga negara-negara di Timur Tengah. Jadi harus ada alternatif pasar dari suku cadang kendaraan dan juga kendaraan bermotor jadinya. Selama kita memiliki banyak alternatif pasar, tentunya apa yang terjadi di Amerika kita bisa geser, meskipun memang tidak mudah ya. Terima kasih atas beberapa tanggapan dan pendalaman yang disampaikan, persis seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat, bahwa kami mencatat ada beberapa klaster pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan oleh para anggota Komisi 1 yang terhormat, yaitu kurang lebih adalah posisi LCS, kemudian BRICS, pelindungan WNI, dan beberapa hal yang mungkin sedikit di luar daripada klaster-klaster yang telah kami buat tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya tanggapi mengenai joint statement antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, bahwa di situ disebutkan bahwa kita akan melakukan joint development di wilayah yang disebut sebagai overlapping claim, kemudian berdasarkan hukum dan peraturan relevan yang berlaku. Saya kira teksnya berbunyi demikian, dan itulah sebenarnya yang terjadi, bahwa teksnya itu seperti itu, tidak ada persepsi lebih dari itu. Kenapa? Karena memang belum. Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kooperasi atau kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional. Urusan kedaulatan kita tidak bergeser
dari posisi kita. Makanya di situ dituliskan, dalam teks itu disebutkan, saya yakin ada prevailing law and regulations. Kita mengadopsi UNCLOS, ya itu yang berlaku buat kita. Kita punya undang-undang perbatasan dengan negara tetangga, ya itu yang menjadi pegangan kita gitu. Yang ingin kita lakukan sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ untuk kepentingan bersama, seperti itu. Ada beberapa hal, pimpinan nanti saya minta ada beberapa hal yang ingin saya jawab secara tertutup, tapi hal-hal yang sifatnya umum akan saya sampaikan. Dan joint statement ini juga menegaskan bahwa implementasi kerjasama ini tetap berpegang pada prinsip saling menghormati, kemudian tadi saya sudah sebutkan juga undang-undang ataupun peraturan serta hukum yang berlaku dan relevan dalam rangka dalam urusannya 9 dash line. Dan di situ juga sama sekali tidak kita sebutkan, tidak ada disebutkan urusan 9 dash line ini, bahwa komitmen Indonesia pada semua perjanjian internasional yang ada itu tetap berlaku, ya. Kemudian ratifikasi dan implementasi perjanjian bilateral yang ada juga masih tetap berlaku di wilayah-wilayah ASEAN ke arah timur, antara lain Malaysia, antara lain mungkin dengan Filipina, kemudian dengan negara-negara lain. Itu mungkin Bapak Menlu. Terima kasih. ya. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil, tidak bisa kita manfaatkan untuk keuntungan dan kepentingan bangsa kita, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan kerjasama yang bisa menguntungkan dengan, sekali lagi, dengan tidak melupakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Artinya kedaulatan kita tetap kita jaga. Ya, pimpinan, mohon izin, ya. Ya, Pak. Menarik untuk saya soal kerjasama di wilayah itu. Oke, sampai di situ titik. Ya, begitu. Dengan harapan Cina tidak mengklaim itu juga sebuah kerjasama, kan? Tidak mengklaim soal 9 dash line gitu, ya. Itu sudah kerjasama. Yang kami khawatirkan, ya mohon, itu hanya sebuah statement diplomasi saja. Sebab kalau diteruskan ada kerjasama, misalnya di laut menangkap ikan, ketika nanti nelayan Cina masuk ke situ, ya berarti kita akan bekerja sama dengan nelayan Indonesia. Nah, sebelumnya kalau ada nelayan ke situ, kita mengerahkan Coast Guard untuk mengusirnya keluar dari wilayah itu. Nah, harapan kami barangkali ya adalah kita tetap firm yang seperti Bapak sampaikan, kita tetap ya berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang sudah kita sepakati, dan insya Allah kita tetap konsisten dan konsekuen dengan menolak klaim Cina soal 9 dash line, begitu. Sebab ini juga kita harus memperhatikan negara-negara sahabat kita itu, terutama di wilayah-wilayah ASEAN ke arah timur, antara lain Malaysia, antara lain mungkin dengan Filipina, kemudian dengan negara-negara lain. Itu mungkin Bapak